Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman, kita lanjut lagi, yaitu kita membahas bagaimana strategi kita untuk memicu neuroplastisitas otak otak kita ya untuk kreativitas ya. Jadi bagaimana strategi pemicu untuk kreativitas dari otak kita ya. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu ada dua hal ya. Ini ada dua model cara berpikir kita ya. Yang pertama adalah default mode network atau kita singkat DMN. Dan yang kedua adalah frontoparietal network atau FDN. Kedua model berpikir ini adalah model berpikir di mana saling berlawanan. Yang pertama ini adalah yang di DMN ini adalah model berpikir ketika kita lebih dominan berada di alam bawah sadar ya. Jadi alam bawah sadar kita lebih banyak bermain, lebih dominan di sana. Karena di saat kita berpikir DMN, yaitu di saat dimana kita sedang mungkin sedang istirahat tidur ya, kita sedang sedang mau menjelang tidur, atau mungkin ketika kita sedang eh, mungkin yang Bapak Ibu pernah atau suka meditasi ya, atau mungkin sedang melamun ya, itu kondisi-kondisi di mana eh, pikiran bawah sadar kita sedang lebih aktif ya. Jadi default DMN ini ya, default mode network ini adalah kondisi default dari otak kita. Ya, dan kebalikannya adalah frontoparietal network ini atau FPN ini adalah kondisi di mana kita sedang fokus melakukan suatu hal. Kita melakukan pekerjaan kita sedang menganalisa, ya kita sedang berpikir, ya mengerjakan sesuatu yang membutuhkan fokus. Ya, disitulah otak kita bekerja dengan FPN. Ya, dan kondisi kedua otak ini, ya, Ya, istilah atau mungkin metode pemikiran yang disebut divergent thinking dan convergent thinking. Nah, ini kedua pemikiran ini adalah pemikiran yang divergent adalah cara berpikir kita yang lebih banyak ke arah pikiran bawah sadar ya, dan kebalikannya convergent thinking adalah ketika kita sedang fokus ya. Dan kedua model pemikiran ini harus seimbang Bapak Ibu teman-teman ya. Tidak boleh lebih dominan salah satunya ya. Semestinya kita harusnya seimbang gitu. Walaupun memang ada beberapa orang yang mereka mungkin lebih dominan di divergent, lebih dominan di convergent. Tapi kalau terlalu ekstrim dominannya, nah itu yang tidak boleh. Ya, sebagai contoh, banyak kasus kayak anak-anak sekarang ya, penderita ADHD itu ya, itu mereka itu adalah anak-anak yang divergent thinkingnya terlalu ekstrim, dominan. Sehingga anak-anak ini kalau ketika kita suruh mereka untuk mengerjakan sesuatu, mereka sulit untuk fokus, tidak lama. Ya, ketika dia mengerjakan sesuatu, kemudian tiba-tiba dia bisa langsung pemikirannya langsung melayang-layang ya, entah kemana ya, langsung berhalusinasi atau mungkin ada hal-hal yang ya pokoknya dia langsung langsung distract gitu ya, langsung pindah pemikirannya ya, dia nggak bisa fokus terlalu lama. Nah, kebalikannya convergent thinking ini adalah orang-orang yang terlalu fokus ya, terlalu logik. Jadi ini juga kurang baik ya, artinya dia akhirnya tidak maksimal menggunakan kemampuan dari otaknya ya. Sementara banyak sekali kemampuan otak kita ya ketika kita mau memanfaatkan bawah sadar kita. Nah, dengan model orang yang convergent thinking ini, akhirnya mereka jadi sulit untuk kreatif ya, sulit untuk berkreasi, sulit untuk mencari ide-ide gitu ya, karena dia terlalu kaku ya, terlalu fokus dengan SOP seperti itu ya. Jadi dia ikutin aturan aja ya, dia sampai dia nggak ya, intinya dia nggak berani keluar dari zona nyamannya gitu ya. Itu orang-orang convergent thinking. Jadi kita harus seimbang dalam hal ini ya Bapak Ibu. Dan lalu bagaimana cara strategi kita untuk memicu neuroplastisitas untuk otak kita ya supaya kita kreatif ya. Yang pertama adalah cara memicunya adalah dengan kita terus belajar, pembelajaran berkelanjutan ya, dengan kita terus belajar, kita terus mengupgrade diri, menambah wawasan, memperluas ilmu kita, otomatis neuron-neuron kita akan bertambah kaya, bertambah banyak gitu ya, sehingga banyak sekali manfaatnya ya ketika kita ingin mencari inspirasi ya, bisa jadi otak kita akan menunjukkan atau menuntun kita untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan kita dengan akibat banyaknya wawasan kita ya, dengan pembelajaran kita. Jadi nggak ada salahnya Bapak Ibu terus upgrade diri ya, terus lanjutkan buat program untuk terus belajar ya. Dan gak ada masalah misalkan Bapak Ibu, contoh ya, misalkan seorang dokter, nggak ada masalah dia belajar tentang memasak misalkan gitu ya, atau mungkin seorang seniman ya, coba seniman dia belajar untuk misalkan membangun jadi arsitek gitu ya, membangun rumah gitu ya. Pokoknya nggak harus Anda
apa namanya, sesuai dengan kerjaan Anda saja ya. Jadi Anda bisa lakukan apapun dan Anda bisa mencoba apapun itu untuk menambah, memperkaya dari neuron-neuron Anda. Jadi pembelajaran itu harus berkelanjutan ya, itu untuk strategi memicu kreativitas kita. Lalu yang selanjutnya ada variasi rutinitas. Nah, rutinitas ini yang tidak bervariasi itu biasanya adalah orang-orang yang convergent thinking ya Bapak Ibu. Mereka terlalu kaku ya, tidak berani keluar dari zona nyaman sehingga dia tidak ada pemikiran-pemikiran yang out of the box gitu ya. Jadi dia selalu ikutin SOP-nya aja. Dia nggak berani macem-macem, nggak berani berkreasi, nggak berani melakukan hal-hal baru karena memang rutinitas dia aja itu saja gitu ya. Dia tidak berani mencoba yang lainnya gitu. Sementara untuk memacu kreativitas kita, kita harus bervariasi ya, jangan melakukan hal itu saja ya. Boleh kalau memang kita kerja setiap hari rutinnya seperti itu, kerja oke, kerja gitu ya, tapi sekali bolehlah kita liburan, misalkan kita jalan ya, karena dengan kita berjalan-jalan, kita berrekreasi, sebenarnya bukan tempatnya, bukan bukan suasananya yang kita cari, tapi adalah kondisi di mana ketika kita sedang rekreasi itu kita bisa masuk, pemikiran kita bisa masuk ke convergent thinking. Di sana kita akhirnya bisa merenung ya, kita bisa sambil melamun gitu ya, tiba-tiba aha moment muncul kan, oh iya kenapa saya nggak begini gitu ya, tiba-tiba akhirnya muncul ide atau mungkin muncul solusi dari permasalahan kita. Jadi seperti itu ya, variasi untuk rutinitas. Dan selanjutnya tantangan kognitif. Nah ini adalah penting untuk menyeimbangkan antara divergent dan convergent thinking ya, karena orang-orang yang divergent ini ya mereka harus ditantang, karena kalau terlalu dominan divergentnya, yaitu seperti kasus anak-anak yang adik-adik tadi ya, nah itu memang harus ditantang untuk kognitifnya dia supaya belajar fokus ya, dengan cara untuk kita melatih kognitif kita ya, kita dengan cara mungkin kita main catur, kita main apa ya yang bisa fokus, main panahan, mungkin olahraga panahan, atau mungkin bikin puzzle gitu ya, seperti itu ya, itu kita juga latih ya, tantangan kognitif. Dan selanjutnya adalah latihan fisik. Nah ini olahraga ya, otomatis olahraga menyehatkan badan dan juga menyehatkan tubuh kita ya. Dan dengan berolahraga, ketika kita berolahraga biasanya kita akan masuk ke kondisi divergent thinking tuh Bapak Ibu, karena ketika kita misalkan lari gitu ya, nah itu biasanya kita lari sambil melamun ya, sambil kita pikiran kita kemana-mana gitu ya. Nah ketika itu bisa jadi juga kan timbul ide-ide kreatif ya, sementara kita sedang olahraga ya. Jadi di samping olahraga menyehatkan badan, juga penting untuk meningkatkan divergent thinking kita, seperti itu. Dan selanjutnya adalah tidur yang berkualitas. Nah ini yang penting, karena tidur itu adalah sebenarnya alat ya untuk maintenance otak kita. Jadi bagaimana otak kita dirawat ya, kita penting untuk beristirahat ya. Dengan kita seimbangkan divergent thinking dan convergent thinking, maka tidur kita akan lebih mudah dan lebih berkualitas ya. Beda dengan orang yang terlalu dominan divergent thinkingnya, itu biasanya sulit tidur ya, kan sulit tidur. Convergent thinking malahan lebih gampang tidur, orang-orang yang convergent thinking ya. Nah kalau bisa kita di pertengahannya ya, jangan terlalu berlebihan salah satunya. Nah di samping itu pula perlu kita ingat juga bahwa ketika kita tidur itu adalah proses di mana kita sedang sebenarnya sedang merampingkan otak kita ya, supaya tidak overload, tidak terlalu berat, tidak ngebul gitu ya. Jadi ketika kita tidur itu banyak hal-hal yang di-erase, yang dihapus, yang mungkin di defrag ya, kalau di dunia komputer itu ada defragment ya, jadi dirapihkan gitu ya otak kita. Nah sementara kalau kita tidak begadang terus ya, maka otak kita akan terlalu overload ya, terlalu berat nantinya ya. Jadi tidur berkualitas itu penting untuk menjaga otak kita sehingga kita menjadi lebih kreatif. Yang terakhir adalah interaksi sosial ya. Ini penting, interaksi sosial dengan kita ngobrol dengan lingkungan kita, akhirnya kita nambah wawasan, kita mendapat side baru ya, kita melihat sudut pandang orang lain. Akhirnya dengan kita saling bertukar pikiran, kita bisa lebih kreatif lagi ya, menemukan banyak ide ataupun mungkin solusi-solusi. Oke baik, kita lanjut lagi di modul yang selanjutnya ya setelah video ini ya. Thank you.